Sini aja. Bah, Pas. izin Bah ya. Saya nggak usah kena, mengutut saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wala haula wala quwwata illa billah. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qa'ilin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ya Fattahu ya Alim ya Razzaqu ya Karim iftah alaina futuhal arifin was salihin. Hadratil mukarramin, para alimin ulama, para asatid, para kiai, para sesepuh dan bini sepuh dan tokoh masyarakat, khusus bil khusus yang sama-sama kita hormati, swahibul musibah, keluarga besar daripada swahibul musibah, yaitu almarhum Bapak Samija bin Samo atau Pamisja, dan juga yang sama-sama kita hormati, alhamdulillah rawuh hadir di tengah-tengah kita guru kita bersama Al-Mukarram Kiai Haji Adi Anwar MPD, dan juga yang sama-sama kita hormati guru kita bersama sekaligus Ketua MWCNU Tambun Selatan Kiai Haji Dede Ismail MPDI, dan juga Kiai Haji Lutfi Al-Mutawalli, dan juga alhamdulillah dan juga Ketua Tanfiziyah daripada pengurus ranting Nahdlatul Ulama Desa Mekar, yaitu Kang Ustadz Idris. Kemudian ada sesepuh kita yaitu Kiai Haji Sinwan Idris, dan segenap para pengurus baik dari dan Rois Suryah daripada pengurus ranting Nahdlatul Ulama. Alhamdulillah tadi Kiai Haji Sri Mulyono MM, dan ada Kiai Haji Nur Hidayat, kemudian segenap anak ranting baik Tanfiziyah maupun Suryah, segenap para banom, dan juga dari pengurus ranting-ranting dari desa yang lain yang tidak dapat saya sebutkan, dan segenap teman-teman Banser yang alhamdulillah hadir, yang selalu menemani kita semuanya, para jamaah yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, namun insya Allah tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim saya. Senantiasa kita panjatkan rasa syukur kita yang tidak terhingga kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini kita bisa berkumpul berdoa bersama di kediaman almarhumah, ada di kediaman almarhum yaitu Bapak Samija bin Samo. Mudah-mudahan dengan berkumpulnya kita serta panjatan doa-doa kita, mudah-mudahan almarhum senantiasa Allah ampuni segala dosa-dosanya, Allah terima amal ibadahnya, dan mudah-mudahan Allah jadikan kuburannya raudhatun min riyadil jannah. Dan bagi keluarga yang ditinggalkan, senantiasa Allah berikan kesabaran, kesehatan, dan serta dalam perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk mempersingkat waktu, kita mulai saja. Kita awali dengan pembacaan suratul Fatihah yang kita khususkan untuk junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga dan sahabatnya. Dan yang kedua kita khususkan Al-Fatihah ini buat kedua orang tua kita baik yang masih hidup maupun yang telah tiada. Dan yang ketiga kita khususkan Al-Fatihah ini untuk almarhum saudara kita, rekan kita, sahabat kita, yaitu Bapak Samija bin Samo. Dan yang terakhir kita khususkan Al-Fatihah ini buat kita semua yang hadir di sini. Mudah-mudahan segala maksud dan tujuan kita, hajat-hajat kita senantiasa diberikan kemudahan, kelancaran, dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Fatihatu ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabil Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahlil baiti wa naswarihi wa asharihi anna Allah yaqdi hajatina wa yuqbalu da'watina wa lidaf'il fitnati fi hadhihi zaman wa nakhussu khasatan man hadar fi hadzal majlis
Allahumma hasil maqasidana waqdi hajatina kulluhum al-fatihah. A'udzubillahi Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Ini jujur saya ada Abah Yai Ali ini rada-rada gretek saya. Belakang saya ketua Tanfizia lagi makan gretek gue. Ya, gitu ya. Nah kita belajar bersama kayak salah tinggal disalahin kan ya. Gitu. Kita belajar. Udah sampai mana ini? Halaman berapa? 53. Yang semua qala Syekh. Apa ziyadah? Ziyadah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala bi ulumihi fi darain ziyadatun ay hada ziyadah utawi iki iku tambahan min Kiai Subki rupane saking Kiai Subki. Rawa nyeritakan sapa al-Bukhari Imam al-Bukhari man shalla inda qabri wakkalallahu biha malakan yablughuni ila akhir. Man barang siapa man utawi sapane wong iku sholat ngwaca sholawat sapa siman alaya ing atase ingsun inda qabri ing dalam sandinge kuburane ingsun wakala maka masrahakan atau wakilakan sapa Allah biha kelawan sholawat malakan ing malaikat yablughuni kang nekaaken sapa malaikat ning ingsun wa kufiya dan nyukupi wa kufiya lan den cukupi sapa siman amrad dunyahu ing perkara dunyanya siman wa akhiratihi dan akhiratnya siman wa kuntulan ana sapa ingsun lahu kadue siman iku syafi'an wong kang dadi syafaat au syahidan atawa wong kang nyakseni yaumal qiyamati ing dalam dina kiamat. Artinya orang yang membaca sholawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika dia berada di sisi atau berada di Raudhah di kota Madinah, ya, maka Allah Subhanahu Wa Taala bukan hanya orang yang membaca sholawat inda qabri, tetapi dimanapun saja mereka membaca sholawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka Allah akan mengutus seorang malaikat, di mana malaikat ini senantiasa menyampaikan langsung kepada diri saya dan orang yang membaca sholawat kepada Rasulullah itu hidupnya dicukupi bukan hanya di dunia tetapi juga di akhirat. Berupa apa? Syafi'an au syahidan. Yaitu Rasulullah akan memberikan syafaat kepada orang tersebut dan menjadi saksi nantinya. Tuh. Jadi di mana saja kita membaca sholawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, terlebih lagi kita bisa berziarah ke makam Rasulullah di kota Madinah, maka luar biasa orang tersebut salah satunya mendapatkan jaminan, yaitu mendapatkan syafaat. Tuh. Ya, lanjut. Suma qala maka kari-kari ngendika sapa asy-syekhu syekh walakin huna lan tetap ini ing dalam kene panggonan syirzimatun sekelompok minan nasi saking manusia wa haula'i lan utawi mengkonan-mengkonan syirzimmah minan nas hum ya haula'i iku alladzina wong akeh hakainan kang wis nyeritaaken sapa kita anhum saking alladzina man'a ziyaratil kuburi ing nyegah ziarahku kubur iku mana'u nyegah sapa alladzina ziyaratahu ing ziarane kuburan Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam wa sannafu lan nganggit sapa wong akeh fi hadzal mas'alati ing dalem iki masalah musannafati ing pira-pira kang den karang wa asdaru dan ngamukaaken
sopo alladzina fatawiya ing pira-pira fatwa. Tufhimu maka mafhum, tufhimu maka den mafhumaken opo al fatawiya ahlal islami ing ahli Islam. Anna syaddar rihali setuhune banget ziarah ke makam Rasulullah. Ila ziaratihi maring ziarane Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam la yajuzu maka ora wenang apa ziarah. Amma law syadda anapun lamun bangetaken sapa al mukminuna wong kang mukmin rihlahu ing untan perjalanane ziarah rihlahu ing perjalanan mukmin ilal ziarati masjidi maring ziarane masjid Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam li sholati karena salat fihi ing dalam masjid fadzalika maka utawi mongkonon anna syaddar rihal iku jaizun boleh wa daliluhum utawi dalile mar alladzina alwahidu kang suwiji alladzi ja'aluhu kang dadiaken sapa alladzi wong akehu ing dalil fi kulli musannafatihim ing dalam saban-saban anggitan pira-pira anggitane alladzina iku kauluhu daune Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam la tusyaddu ora dibangetaken apa rihalu jalan-jalan atau berziarah illa ila salasati masajida angin maring telu pira-pira masjid. Apa? Al masjidil harami rupane masjidil haram wa masjidil dan masjid ingsun ing dalam kota Madinah hadza iki wal masjidil aqsa dan masjidil aqsa. Nah ini dia. Jadi begini. Jadi perkembangan sekarang mungkin perkembangan zaman dulu lah. Orang yang namanya apa? Dalam sekelompok sebagian manusia itu menceritakan bahwa yang namanya ziarah kubur, terutama banyak orang yang melarang berziarah kubur juga ke makam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan mereka tuangkan dalam sebuah bentuk buku, dalam sebuah kitab, di mana permasalahan-permasalahan itu yang kemudian menjadi sebuah fatwa dalam hal apa? Dilarangnya untuk berziarah. Tuh, paham di sini? Gitu. Ya orang Wahabi lah. Sampai dikatakan anna syaddar rihali ila ziyaratihi sallallahu alaihi wasallam la yajuzu. Jangankan berziarah ke makam selain Nabi, ke orang tua lah. Makam ke ziarah ke makam Rasulullah sendiri enggak diperbolehkan. Ini saking kerasnya fatwa mereka melarang yang namanya hukum ziarah gitu. Karena apa? Pada konsepnya yang mereka lakukan masalah bukan itunya. Yang diperbolehkan ke kota Madinah itu adalah berdasarkan sebuah hadis yang mereka pegang. La tashuddar rihalu illa ila salasati masajid. Yang diperbolehkan itu kalau ke Madinah ya datang ke kota Madinah saja. Artinya ke Masjid Nabawi. Bukan untuk ziarahnya. Kenapa? Masjid yang paling dimuliakan salah satunya ada tiga. Bukan salah satu, ada tiga masjid. Pertama Masjidil Haram yang terletak di Mekah, kemudian Masjid Nabawi yang ada di Madinah, dan Masjid Al-Aqsa yang berada di Palestina. Jadi kalau ke masjidnya boleh, gitu loh. Tapi jangan ziarah ke makam Rasulullah. Nah, berdasarkan dari fatwa-fatwa mereka inilah yang sampai sekarang masih ada yang mengadopsi, gitu. Akhirnya ketika mereka melaksanakan umroh, mereka melaksanakan ibadah haji, ini dipakai. Tapi anehnya kalau di Raudhah itu pengennya doa. Tuh, paham? Padahal kan Raudhah itu dekatan dengan makamnya Rasulullah. Mengucapin salam mau ziarah takut dibilang, ngucapin salam takutnya dibilang ziarah, berdoa di sana takutnya dibilang ziarah. Tapi anehnya ketika di Raudhah doanya banyak, Pak. Bener. Potong-potongan sekarang, Pak. Yang celananya rada ngatung misalnya nih. Kurang kencang Latif.
Celananya ngatung, Pak. Dia nggak mau berziarah, Pak. Nggak perlu ditahlilin katanya. Udahlah, orang mati selesai, udah mati, itu urusan mereka. Ini kan kebangetan, Pak. Kurang kencang. Saya malu ada ketua di belakang saya. Tuh. Orang tuanya meninggal, saudaranya meninggal, nggak ditahlilin, Pak. Nggak didoain. Bahkan sampai terjadi sebuah pertikaian antara saudaranya satu sama lain. Gara-gara apa? Yang satu pengen didoain, yang satu nggak usah. Tapi giliran berangkat umroh, berangkat haji, ke sono pada doa. Di samping makam Rasulullah yang kita kenal Raudhah. Kan nggak jelas konsepnya berarti mereka ini. Nah makanya potongan kayak kita, Pak. Ini begini, sahabat kita, rekan kita, seteman perjuangan kita di Nahdlatul Ulama dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillah nih, Pak, kita guyup setiap Mekar. Bahkan alhamdulillah dihadiri sama ranting-ranting yang lain. Tuh. Misalnya Kang Fajar mati, begini juga kita, Pak. Ya dulu. Misalnya diaminin sama ketua. Iya kan? Dia nikah dia sian. Ya nikah juga begitu-begitu lagi, mendingan enggak. Kan begitu nggak jelas kan begitu artinya. Ya. Kita harus begini, Pak, di Setia Mekar khususnya. Ada rekan kita, teman seperjuangan kita wafat, udah guyup harus seperti ini. Alhamdulillah inisiasi oleh Ketua dan Vizia Kang Idris. Kita doakan, Pak, beliau biar umurnya 150 tahun. Apa 200, Ustaz? Ya, alhamdulillah nih, Pak. Ya kita mah biar ngangkat ketua kita ge mumpung ada pimpinan kita di sini. Kan begitu. Ya. Begitu harus diangkat, masa kita jelek-jelekin. Ini luar biasa ketua beliau. Rencana ngajakin jalan-jalan lagi, Bah, katanya, Bah. Ke Garut lagi katanya, Bah. Udah beres lah, Bah. Nah, insyaallah hataman katanya ke puncak. Kalau puncak, Kesobana belum datang juga. Saya ngarep-ngarep dia cepat datang nih beliau ini. Saya udah rada gerah ini, belakang saya ada siapa? Lanjut, Pak. Qala ngendika sopal imam wa imam al-Ghazali, Imam Ghazali. Qala ngendika sopal imam al-Ghazali, Imam Ghazali fil Ihya, ing dalam kitab Ihya, tahta unwani fadilatil Madinah asy-Syarifah. Ing dalam kitab Ihya ing sore alamate keutamaan kota Madinah asy-Syarif. Ala sairil biladi ingatase sekarine pira-pira negara atau ingatase sekarine negara. Wa qad dhahaba lan teman-teman ngelakoni atau berpendapat sapa ba'dul ulama, setengah sebagian pira-pira ulama ilal istidlali maring ngalap amrih dalil bihadal hadithi kelawan iki hadis la tushaddur rihalu illa ila thalathati masajida. Hadis atau lafaz la tushaddur rihalu illa ila thalathati masajid. Fil man'i ing dalam ngelarang minar rihali saking budalan li ziyaratil masyahidi, karena ziarah pesarehan, wa kuburil ulama ilan kuburin pira-pira ulama wassulaha'i dan pira-pira wong kang soleh. Wa ma tabayyana lan ora pertela li maring kaula opo annal amra stune opo annal amra sutune perkara kang bener kadzalika kaya mengono al man'u baziaratu utawi balik ziarah iku ma'murun dan perintahkan biha kalawan ziarah. Nah, nih. Udah. Sekarang intinya berziarah ke makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam kitab Ihya Ulumuddin itu memiliki sebuah keutamaan. Terlebih lagi tentang keutamaan daripada kota Madinah. Bagaimanapun majunya sebuah negara, hebatnya suatu tempat, itu tidak akan bisa mengalahi daripada kemuliaan daripada kota Madinah. Kenapa? Di sanalah terletak sebuah manusia yang menjadi kekasihnya Allah, manusia yang senantiasa menjadi pilihan Allah, manusia yang segala-galanya, yaitu yang kita kenal dengan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuh.
Jadi kalau ada sebuah dalil yang mempermasalahkan berziarah ke makam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, itu masih belum jelas, Pak. Masih belum jelas. Jelasnya apa? Annal amru kadzalika baziaratu ma'murun biha. Bahkan yang namanya ziarah itu teramat diperintahkan. Tuh, perintahkan, yaitu ke makam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan pada kaya semua, Pak, nih, Pak. Kaya semua, biar dapat syafaatnya kanjeng Nabi, ziarahnya langsung ke makam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagi yang belum punya duit, ngomong sama ketua. Talangan. Apa dana talangan koperasi apa bisa ntar, Pak. Syukur-syukur deh koperasi, Pak, ada talangan berangkat umroh, berangkat haji, Pak. Yang ikut koperasi gak dikit, amin ya. Gitu. Ya syukur-syukur nanti ada kucuran dana dari MWCNU. Oh, berangkatin dulu. Oh, tuh kata ketua kita berangkat semualah pokoknya. Amin. Terutama yang nggak punya duit, ngomong aja, Pak. Ngomong doang. Ngomong aja. Datang malam Rabu, datang ke guru kita Kiai Sobana, ntar jam 2 nangis bareng-bareng kata beliau. Dia begitu pokoknya, yang nggak punya duit pokoknya datang ke beliau, ntar nangis bareng-bareng pokoknya. Ya. Qala sallallahu alaihi wasallam wallahu alam bisawab. Al-Fatihah. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.